Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kalimat bijak. Kapal nggak akan tenggelam dengan air yang ada di sekitarnya. Kapal akan tenggelam karena ada air yang masuk ke dalamnya. Jangan biarkan emosi kemarahan tak terkendali dan itu tersimpan di dalam hati kita. Karena boleh jadi kemarahan itulah yang menyebabkan kita karam tenggelam di tengah samudera kehidupan. Kendalikan apa saja perasaan yang tadi sudah kami sampaikan. Perasaan senangkah, perasaan takutkah, perasaan jijikkah, sampai kepada perasaan yang tidak menyenangkan. Hati terluka lalu timbul rasa kemarahan. Harus dikendalikan agar jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang sehat. Umumnya nih manusianya manusia nih. Kita kalau mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan pasti sebel, marah. Dan itu manusiawinya manusia. Tapi harus dikendalikan. Agar apa? Agar hubungan sosial kemasyarakatan masih terus terjalin. Hati jadi lapang, hubungan kemasyarakatan terus terjalin. Saya ingin menyampaikan sebuah riwayat, mudah-mudahan ini jadi ibroh, perjalanan pengalaman buat kita agar kita mampu mengendalikan emosi kita. Adalah ulama masyhur, terkenal, ahli sufi, namanya Imam Hasan Al-Basri. Sepanjang sejarah hidup beliau, Imam Hasan Al-Basri adalah ulama yang sangat sederhana. Rumahnya kecil, tingkat. Di atas disewain sama orang Majusi. Beda agama, beda keyakinan. Rumahnya yang paling atas disewain sama orang Majusi. Imam Hasan Al-Basri menempati ruangan bawahnya. Rupa-rupanya yang terjadi, ruangan atas yang dipakai menginap orang Yahudi, ngontraknya orang Yahudi, itu kamar mandinya bocor. Tetesan airnya jatuh ke bawah, tepat ke ruangan tidur Imam Hasan Al-Basri. Saluran air kotornya itu bocor netes ke bawah ke tempat tidurnya Imam Hasan Al-Basri. Kalau saluran air kotor itu bisa jadi air kecil, buang air kecil, bisa jadi buang air besar. Tapi mengalami kebocoran. Apa yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri naruhin ember buat nadahin tetesan bocor dari orang Majusi di atas. Kalau malam dibawa keluar, dibuang air kotoran yang netes dari atas, ditaruh lagi di situ. Saya tanya, peristiwa ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan apa tidak? Kalau itu terjadi kepada saudara, kira-kira marah apa enggak? Marah, pasti manusiawi. Tapi Imam Hasan Al-Basri mampu mengendalikan itu semua. Emosi kemarahannya dikendalikan untuk dijadikan ladang Imam Hasan Al-Basri beribadah dan berbuat kebaikan. Nah, ini emosi yang terkendali nih. Saudara, kalau ada orang melukai perasaan kita, mindset kita harus dirubah. Allah sedang nyiapin kita berbagai macam pahala lewat orang itu. Allah sedang siapkan kita pahala melalui orang yang melukai diri kita.
Cuman tinggal bagaimana kita mengendalikan perasaan kita. Paham ini? Paham? Mudah-mudahan nih yang hadir di masjid dan pemirsa yang melihat di rumah, ini semuanya masuk sorga. Amin. Tapi yakinlah saudara, kita nih masuk sorga kalau karena ibadah kita masih jauh. Boleh jadi yang memberatkan amalan pahala kita, kita dilukai oleh orang lain, tidak mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, lalu kita mengendalikan emosi kita. Saya lanjut nih sebentar. Satu hari Imam Hasan Al-Basri sakit. Banyak santrinya nengokin ke rumah. Ini orang Majusi ngelihat dari atas, di bawah banyak orang pada ngumpul. Nanya, "Mas, pada ngapain?" "Saya nengokin guru saya Imam Hasan Al-Basri sakit." Orang Majusi buru-buru turun ke bawah, masuk ke rumah Imam Hasan Al-Basri buat nengokin. Betapa kagetnya orang Majusi begitu masuk ke kamar Imam Hasan Al-Basri, dilihat ada ember airnya netes dari atas. Dia sadar bahwa di atas itu adalah toilet pembuangan air kotor Majusi. Orang Majusi bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Tuan Imam, ini bocoran dari kamar saya ya?" Oh. "Kok Tuan Imam nggak bilang sama saya, biar saya benerin supaya nggak bocor?" "Nggak apa-apa, saya tiap hari buang kotoran sampean di luar kok. Saya tadahin lagi supaya nggak berecetan kemana-mana." Geleng-geleng kepala nih Majusi. Kata Majusi, "Tuan Imam, peristiwa bocor kayak begini udah lama?" "Ya nggak lama-lama banget sih, baru juga 20 tahun. Allahu Akbar. Dirubah dengan mengendalikan emosi, dirubah menjadi motivasi untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, suatu kisah yang sangat luar biasa sekali dari guru kita, Guru Imam Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan menjadikan ibrah untuk kita semuanya.